Saya ke Pak Haris Tiono seperti kemudian yang saya janjikan tadi sebelum break. Saya ingin tanya Pak, apa yang kemudian disampaikan oleh Bung Zainal Arifin Mochtar sebagai syarat untuk memberikan kepada KPK? Pertama adalah lambatnya soal penanganan kasus Pinangki. Yang kedua, konflik kepentingan. Saya sebutkan misalnya dalam program Aiman kemarin ada pimpinan yang disebut, bahkan ada jaksa agung yang disebut. Tapi belum tampak tuh, belum terdengar tuh kemudian ada pemeriksaan terhadap pimpinan untuk jaksa agung itu. Ini kemudian bisa jadi diartikan ada konflik kepentingan, ini juga bisa dijadikan salah satunya adalah lambatnya pemeriksaan kasus Pinangki. Bagaimana Kejaksaan menjawab ini Pak Hari? Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi kembali kita sebagai orang hukum, maka pengambilan terhadap apa yang dilakukan dalam proses penyidikan ini tentu kembali kepada aturan. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Zainal Arifin bahwa ada syarat-syarat untuk pengambilan alihan itu oleh KPK. Nah, silakan masyarakat menilai ketika kami melaksanakan penyidikan itu, apakah lambat dan lain sebagainya. Kembali saya harus menyampaikan bahwa ketika tanggal 30 Juli, kalau tidak salah, itu bidang pengawasan menyerahkan ke Pitsus, kemudian dilakukan telaahan. Kalau tidak salah tanggal 4 keluar surat perintah penyidikan, tanggal 11 ditangkap, ditetapkan tersangka ditangkap, 12 ditahan, kemudian tanggal 27 ditetapkan tersangka lainnya. Nah, ini silahkan masyarakat menilai apakah kami bekerja lambat ataukah barangkali super cepat ini Mas Aiman. Oleh karena itu, yang kedua adalah kami juga akan membuktikan dalam penanganan perkara ini apakah apa yang beredar di masyarakat itu terungkap di dalam penyidikan. Ingat bahwa yang menentukan adalah alat bukti. Alat bukti bisa dari keterangan saksi, tersangka, atau petunjuk, dan lain sebagainya sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Ketika di dalam penyidikan tidak bunyi sebagaimana yang ada beredar di masyarakat, tentu kan kita tidak bisa memaksakan itu. Ya, begini Pak Hari, mungkin saja penyidiknya, Pitsus misalnya, itu punya keinginan yang sangat kuat untuk membongkar ini. Tapi ketika ada pejabat yang kemudian disebut dan mungkin saja misalnya terlibat, kan konflik kepentingan Pak. Rasanya sulit dibayangkan kasus ini akan tuntas di Kejaksaan Agung ketika ada pejabatnya yang kemudian disebut-sebut dan mungkin terlibat. Mas Aiman, yang menyebut-nyebut ini kan di luar, ya kan? Di penyidikan bunyi enggak? Nah, ada di dokumen pemeriksaan Pak, kebetulan kami mendapatkan eksklusif. Nah, dokumen pemeriksaan itu dokumen pemeriksaan apa? Nah, tentunya di dalam penyidikan nanti akan terungkap sejelas-jelasnya, dan ingat bahwa nanti akan dibuka persidangan terbuka untuk umum. Silahkan nanti menilai persidangan yang terbuka untuk umum itu, Mas Aiman. Oke, Bung Uceng, apakah apa yang saya katakan tadi, saya ingin kemudian masih fokus kepada dugaan misalnya potensi konflik kepentingan terkait dengan kasus Pinangki. Bahwa saya mendapatkan dokumen pemeriksaan secara eksklusif yang menyebutkan ada pimpinan di sana, bahkan ada salah satu yang kemudian menyebutkan jaksa agung di sana. Apakah ini yang kemudian Anda katakan sebagai konflik kepentingan dan sulit untuk dikatakan, agak sulit ketika bicara tidak ada konflik kepentingan akan penyelesaian kasus Pinangki? Sebenarnya kasus Pinangki ini kan jangan dilihat di Pinangkinya saja, tapi kemudian itu berkaitan dengan kasus Joko Chandra, berkaitan dengan begitu banyak petinggi di kepolisian, ya. Jadi membayangkan magnitudenya ini juga tidak sederhana, ya. Karena magnitudenya tidak sederhana, saya termasuk yang mengatakan profile case-nya ini bukan profile case pejabat eselon Pinangki eselon 3 ya, eselon 2 gitu. 4. Ya. Betul, pejabat. Bukan profil pejabat eselon 4, bukan di wilayah kewenangan itu. Sehingga apa yang beredar, apa yang dokumen pemeriksaan yang kemudian beredar dan cerita yang sampai ke kita juga dari berbagai sumber, itu mengatakan bahwa memang ada keterlibatan di atas. Nah, untuk mengetahui keseriusan kejaksaan dalam melakukan memola atau menyelidiki kasus ini, tentu akan dilihat seberapa besar kejaksaan melibatkan orang-orang yang disinggung namanya. Itu parameter yang paling sederhana.
Jadi kalau itu tidak terjadi, jangan salahkan publik. Kalau kemudian mengatakan bahwa pelaksanaan oleh KPK pelaksanaan oleh kejaksaan kelihatannya tidak serius. Apakah kemudian setelah berlangsung hampir lebih dari 1 bulan, bukan hampir, lebih dari 1 bulan terkait dengan kasus Pinangki ini dan kemudian Anda melihat baru Pinangki dan Joko Chandra, apakah ini hal yang lamban dan ini bisa menunjukkan bahwa ya betul ada konflik kepentingan, Bung Uceng? Saya percaya begini, kadang-kadang teknik penyidikan itu bisa jadi dalam beberapa hal jangan cepat-cepat menetapkan tersangka. Betul. Ya. Karena kalau orang menjadi tersangka itu dia punya hak. Sekedar pemeriksaan saja misalnya, kan kita belum pernah mendengar. Makanya saya bilang tadi ya, jadi parameter-parameter di publik itu sebenarnya parameter yang mudah terukur. Ya, artinya kejaksaan harusnya tidak perlu tersangka, tapi kemudian diperiksa, didengar keterangannya, dipanggil. Itu menurut saya menjadi indikasi yang cukup untuk publik. Siapa yang menurut Anda perlu dipanggil? Apakah semua yang ada dalam dokumen pemeriksaan yang disebut oleh Pinangki? Saya percaya bahwa gini, dari profiling kasus yang seperti saya bilang tadi, dari profiling case-nya bukan kewenangan pejabat eselon 4, bukan pejabat level di bawah, ya? level Pinangki gitu. Ini levelnya adalah level yang jauh lebih tinggi. Apalagi kalau dikorelasikan di kepolisian itu jabatan tinggi loh, jenderal semua tuh yang kena di sana. Tidak mungkin menurut saya pola di kepolisian yang jenderal itu, sedangkan di kejaksaan itu hanya barangkali 10 klaver atau 3 klaver gitu kalau orang main kartu gitu, bukan jenderal. Nah, posisi saya adalah pengakuan Pinangki itu menjadi menarik atau catatan pemeriksaan itu menjadi menarik. Dan ada bagusnya sebenarnya pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut untuk didengar keterangannya kan. Paling tidak untuk mendengar keterangan itu kan paling tidak adalah orang bukan hanya sekedar bahwa dia bersalah, tapi kemudian juga kita tentu asas praduga tak bersalah. Tapi pertanyaan saya sederhana ini. Pinangki menyebut beberapa orang di dalam dokumen pemeriksaannya. Apakah semua orang yang disebut itu wajib diperiksa? Kita tidak bicara soal salah atau tidak atau tersangka, tapi wajib diperiksa. Apakah benar? Menurut saya harusnya iya, ya. Diperiksa itu dalam artian diminta keterangannya pasti. Diminta keterangannya atau di cross check keterangan Pinangki apakah cocok atau tidak. Nah, problemnya adalah kalau itu sudah disebutkan nama yang sangat tinggi di kejaksaan atau paling tinggi di kejaksaan, menurut saya tingkat konflik kepentingannya menjadi sangat tinggi. Baik, stop sampai situ. Makanya pilihannya memang adalah paling bagus kalau KPK mengambil alih. Pertanyaannya, maukah KPK mengambil alih? Yang kedua adalah, kalaupun itu tidak terjadi, maka efek transparansi penanganan perkaranya yang harus ditinggikan. Ya, kalau memang KPK enggan mengambil alih, kelihatannya transparansi penanganan perkaranya harus ditinggikan. Selain transparansi penanganan perkara, maka kejelasan alur pemeriksaan, ya, kejelasan alur penanganan perkara oleh jaksa itu akan sangat menentukan tingkat kepercayaan orang terhadap penyelesaian perkara ini. Karena ini high profile case. Nanti saya akan bicara soal itu. Tapi saya ingin bicara dulu terkait dengan nama-nama yang disebutkan dalam dokumen pemeriksaan itu. Lebih dari 1 bulan, karena kita tahu Pinangki diperiksa Jamwas lebih dari 1 bulan, kemudian ditetapkan tersangka pada awal Agustus lalu, hampir 1 bulan yang lalu. Ada 2 dokumen pemeriksaan, harusnya 3, tapi kemarin Bareskrim Polri kemudian mau memeriksa Pinangki, namun urung dilakukan karena Pinangki menolak. Saya ingin tanya ke Pak Hari. Pak Hari, ini dokumen pemeriksaan ada banyak nama yang disebutkan. Nggak pernah kemudian satupun ada yang dipanggil kecuali Joko Chandra. Mas Aiman, itu dokumen pemeriksaan saya pastikan bukan dari hasil penyidikan. Karena tentu ketika dilakukan penyidikan kepada yang bersangkutan, baik itu diperoleh dari keterangan tersangka maupun saksi yang lain, jika memang menyebut ada pihak-pihak tertentu yang dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan saksi, saya yakin penyidik kami akan melakukan penyidikan terhadap itu. Tadi disampaikan, tidak bisa kita membandingkan dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan kita di Bareskrim Polri. Artinya apa? Ketika seorang tersangka yang dalam hal ini adalah oknum jaksa PSM,
kemudian ketika dilakukan penyidikan, ternyata yang bersangkutan tidak memberikan keterangan sebagaimana yang disampaikan oleh Mas Aiman, Ya. adanya dokumen itu, kan tentu penyidik tidak bisa mengembangkan penyidikan itu kalau tidak diperoleh dari keterangan. Baik. Artinya ada baik tersangka dua maupun saksi dokumen yang sendiri. berbeda dong ini Pak ya. Mungkin ada perbedaan antara, saya sebutkan saja misalnya, antara LHP di Jamwas, Jaksa Agung Pengawasan, dengan BAP di Pitsus. Ya, artinya dua hal yang berbeda. Ketika di pengawasan tentu itu bukan pro justisia dalam arti pemeriksaan pengawasan. Tetapi ketika proses penyidikan, apakah hasil penyidikan itu mendapatkan keterangan baik dari tersangka maupun saksi yang lain adanya informasi itu. Nah itu yang perlu kita lihat, sementara kita belum tahu bagaimana penyidikan itu. Termasuk soal TPPU Pak, saya tidak tahu apakah kemudian ini termaktub dalam BAP. Apakah kemudian juga ditemukan lagi, karena baru tahu ada mobil BMW yang diduga diberikan oleh Joko Chandra, dan kemudian ada 2 apartemen mewah di kawasan Jakarta Selatan, saya sebutkan Pak, di Pakubuwono dan di Dharma Wangsa. Ini kemudian menjadi harta yang kemudian ditelusuri oleh kejaksaan terhadap Pinangki? Ya, apa yang sudah disampaikan oleh Direktur Penyidikan tadi, bahwa tentu kita akan mengejar follow the money. Kemana? Atau dipakai untuk apa duit yang diperoleh oleh yang bersangkutan. Sementara ini penyidik sudah berhasil melacak bahwa salah satu yang berhasil ditemukan adalah adanya mobil BMW yang dibeli di sekitar tahun 2020. Sehingga ada dugaan bahwa mobil itu diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan apartemen yang disebutkan tadi, tentu penyidik juga akan menyelidiki kapan apartemen itu dibeli. Apakah berasal dari uang itu. Kira-kira gitu Mas. Betulkah apartemen itu senilai 50 miliar Pak? Kami belum bisa memastikan itu, belum bisa menilai itu karena belum ada pejabat yang berwenang untuk menilai itu, Mas. Baik, dan tentu kita menunggu proses di kejaksaan tentu dengan transparan dan tuntas yang kemudian melingkupi minimal ada pemeriksaan yang kemudian disebutkan apa yang disampaikan oleh Pinangki dalam proses pro justisia atau di BAP tadi. Tentu kita juga menunggu transparansi dan akuntabilitas dari kejaksaan atas kasus Pinangki ini agar kemudian hilang syakwa sangka terkait dengan konflik kepentingan dan memunculkan kembali kepercayaan publik. Begitu Pak Hari ya? Ya, jadi mari semua masyarakat Indonesia untuk mengawal dan silahkan nanti mengamati bagaimana proses penanganan perkara yang sedang kami lakukan, khususnya terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menyeret salah satu oknum jaksa atas nama PSM. Dan hal ini pun pernah juga kami sampaikan pada saat menangani Jiwasraya. Mari kita kawal. Silakan masyarakat nanti menilai. Saya kira itu Mas. Baik, terima kasih Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Pak Hari Setiono dan juga peneliti di Pukat UGM Bung Zainal Arifin Mohtar. Terima kasih atas informasinya. Selamat malam.